Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami kelompok 7 akan mempresentasikan hasil proyek kami. Nah, sebelum kita memulai mempresentasikan proyek kami, alangkah baiknya kami memperkenalkan diri kami masing-masing terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Muhammad Syarikita Sulaiman. Perkenalkan, nama saya Muhammad Abdul Basit Auto. Perkenalkan, nama saya Ahmad Zidan Arya Hanafi. Perkenalkan, nama saya Tukumulan Akbar Hairi. Nah, sebelum kita mempresentasikannya, alangkah baiknya saya memperkenalkan program yang telah kami buat terlebih dahulu. Gambaran utama dari program yang kami buat itu adalah program ini berbasis CLI, Command Line Interface, untuk mengelola data pegawai yang memuat informasi seperti nama pegawai, jabatan dan gaji pokok, tunjangan berupa kesehatan, transport dan makan, dan yang terakhir adalah THR. Program ini terdiri dari 4 file, yaitu ada app.java, info.java, jobposition.java, dan yang terakhir adalah ini penutupan lagi. Yang terakhir apa sih? Dan benefit package.java. Nah, penjelasan sebelum itu adalah di sini saya akan menjelaskan app.java terlebih dahulu. Di app.java ini, fungsi utama dari kelas ini adalah sebagai controller atau user interface berbasis teks. Ketika kita merunning codingan app.java ini, maka akan keluar menu utama, yaitu terdapat 4 menu opsi, yaitu adalah daftar. Yang pertama ada daftar pegawai, tambah atau ubah data pegawai, yang ketiga adalah berikan THR ke semua pegawai, dan yang keempat adalah keluar programnya. Nah, di sini saya akan menjelaskan codingan terlebih dahulu. Di sini yang pertama adalah tampilkan daftar pegawai seperti yang saya pilih ini. Nah, di sini tuh berfungsi sebagai menampilkan semua data pegawai dan total pengeluaran. Untuk saya contohkan, karena di sini kita belum ada nama pegawainya, maka saya belum bisa memberikan contohnya. Nah, yang kedua adalah tambah pegawai. Ya, seperti di sini nih, di codingan yang ini. Private static void, tampilkan daftar pegawai. Ketika kita ingin memilih nomor 2 dan memilih nomor untuk mengubah pegawai, belum ada pegawai. Tetapi ketika kita untuk menambah pegawai, maka hasilnya akan seperti ini. Memasukkan nama pegawai. Itu berupa di sini nih, tambah pegawai juga nih. Di codingan yang ini. Nah, yang dimana tambah pegawai ini itu menambahkan data baru. Ke sini akan saya menyontohkannya. Untuk pertama adalah menambah masukkan nama pegawai. Sini saya akan memasukkan nama Iqbal ya. Iqbal. Dan akan terdapat 4 opsi, yaitu adalah jabatan direktur, manajer, pegawai, dan OB. Di sini saya akan memilih untuk nomor 2, yaitu adalah manajer. Untuk tunjangan, kita bisa memilih bebas. Mungkin saya sini akan menyontohkan sebagai tunjangan kesehatan, yaitu ada 2.500.000, transportasi adalah 500.000, dan untuk tunjangan makan sama juga 500.000. Nah, ketika kita memanggil lagi daftar pegawai, maka hasilnya akan seperti ini. Daftar pegawai, pegawai 1, data pegawai. Nama Iqbal, jabatannya manajer, gaji pokok 8 juta, tunjangannya tunjangan kesehatan 2.500.000, transport 500.000, makan 500.000, dan THR-nya masih 0 karena kita belum menginputkannya. Nah, codingan selanjutnya adalah ubah pegawai. Seperti ini nih. Ubah pegawai ini, codingan ini berfungsi untuk memperbarui data yang ada. Nah, untuk menu utama ini, maka kita akan mengklik nomor 2, ubah pegawai. Kita akan memilih nomor pegawai 1, itu punyanya Iqbal. Nama barunya kita ganti menjadi Altof. Dan untuk pilih jabatan, kita ganti jabatannya dari manajer, anggap saja ke direktur. Nah, tunjangan kesehatan barunya 5 juta. Transportasi 750.000. Dan untuk penyampaian anggapnya sama. Nah, ketika kita memanggil daftar pegawai lagi, maka nama yang dari sebelumnya adalah namanya Iqbal tergantikan menjadi Altof, dan jabatannya diganti menjadi direktur, dan gaji pokok pun digantikan sesuai yang ada di data, dan tunjangan kesehatannya diubah menjadi 5 juta, transport jadi 750.000, makanannya masih sama karena saya tidak mengubah angkanya. Nah,
Setelah itu adalah ada codingan yaitu adalah sabar, ubah. Ini tadi pilih jabatan sudah ya, sudah saya jelaskan. Nah, ini adalah berikan THR. Sini kan kita belum menjelaskan bagaimana sistem THR itu bekerja. Ketika kita memanggil opsi nomor 3, masukkan jumlah THR untuk semua pegawai. Anggap saja 5 juta. Nah, ketika kita memanggil daftar pegawai, maka di THR sini akan terisi 5 juta seperti yang sudah saya inputkan sebelumnya. Nah, setelah itu adalah format rupiah, kode format rupiah. Format rupiah ini berfungsi supaya angka-angka yang sebelumnya saya inputkan itu akan bertambah mana akan ada tulisan rupiahnya. Jadi semuanya bisa dalam bentuk rupiah atau uang. Nah, untuk codingan selanjutnya adalah employee.java yang akan dijelaskan oleh atau Baik, selanjutnya di sini ada codingan employee Java, yaitu kelas employee yang merupakan representasi data dari seorang pegawai. Nah, ini mencakup informasi pribadi, jabatan kerja, lalu tunjangan dan penghasilan total. Nah, tujuan dibentuknya employee ini, kelas employee ini untuk menyimpan dan menampilkan informasi pegawai secara lengkap seperti yang tadi disebutkan. Untuk atributnya sendiri ada nama, ada this name, ada eh, yang atas sorry, atas lagi. Nah, untuk atributnya sendiri ada name dengan tipe string. Ini untuk data nama pegawai, lalu ada position dan position ini untuk menyimpan informasi jabatan dan gaji. Terus lalu di sini ada benefit package yang merupakan objek yang menyimpan asuransi dan hari cuti. Nah, di sini ada THR untuk tunjangan hari raya. Nah, selanjutnya di bawahnya ada konstruktor lengkap. Nah, ini tuh tujuannya untuk menganalisis, menginisialisasi data pegawai berdasarkan nama, jabatan, dan tunjangan. Lalu di sini ada nilai THR yang diset ke 0. Nah, untuk selanjutnya ke bagian fitur-fitur penting, yaitu ada get total pendapatan. Nah, di sini ada get total pendapatan yang merupakan tujuannya itu untuk menjumlahkan seluruh pendapatan seperti pendapatan gaji, tunjangan, dan THR. Nah, lalu di bawahnya itu ada display yang berfungsi untuk menampilkan semua data pegawai dengan format rupiah yang seperti tadi teman saya lakukan, yaitu dengan mengklik nomor 1, maka data muncul akan maka data-data akan muncul dalam format rupiah. Nah, di sini kita juga menggunakan formatting rupiah agar mata uangnya berubah menjadi rupiah. Untuk selanjutnya yaitu ada job position yang akan dijelaskan oleh teman saya. Ya, jadi di dalam eh, file job position ini akan mempresentasikan jabatan dan gaji pokok. Nah, di sini dalam file ini di sini ada title. Nah, yang dalam get title ini itu isi nama jabatan kayak direktur, manajer, dan lain sebagainya. Nah, yang selanjutnya itu ada get base salary. Nah, itu berisi gaji pokok berdasarkan jabatannya itu. Lalu di dalam file ini kita memiliki fungsi sederhana yaitu getters untuk masing-masing properti. Nah, untuk selanjutnya benefit package bisa dilanjutkan oleh teman saya. Oke, sekarang kita masuk di benefit package yang tugasnya itu untuk menyimpan data tunjangan yang didapat pegawai. Atributnya itu ada health,
terus ada transport untuk tunjangan transportasi, terus ada meal sebagai tunjangan makanan. Nah, terus fiturnya itu ada get total benefit, yaitu untuk menjumlahkan sebuah tunjangan, dan display benefit, yaitu untuk menampilkan tunjangan dalam format manual. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Oke, nanti kita ada alur programnya gitu. Nah, yang pertama itu program kita akan dimulai dengan loop di main untuk menampilkan menunya itu. Selanjutnya, user akan melakukan sebuah inputan atau aksi. Nah, dia itu bisa melakukan input seperti menambah atau mengubah atau menampilkan atau memberi THR. Lalu, setelah itu data pegawai bisa disimpan sementara di dalam array list employee. Nah, di dalam data list array list employee. Nah, setelah semuanya itu, semua angka akan ditampilkan dalam bentuk format rupiah menggunakan number format. Lalu untuk kelebihan dari ya di situ, untuk kelebihan dari program kita, kita itu ada modular dan OOP yang gunanya untuk memisahkan antara logika, antara data dan logika program yang sangat baik. Lalu dalam program kita itu user friendly, di mana format rupiah dan tampilan datanya itu lengkap. Serta program kita itu fleksibel, bisa menambah atau mengubah data kita itu kapan saja. Itu adalah presentasi hasil proyek kelompok kami. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.